Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi anabolisme karbohidrat, yaitu kemosintesis. Kan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas juga tentang anabolisme karbohidrat, yaitu fotosintesis. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian kemosintesis, bakteri kemoautotrof, dan contoh proses kemosintesis. Oke adik-adik semua, kalian tahu tidak bagaimana hewan-hewan di dasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dapat hidup? Padahal di sana tidak terjangkau cahaya matahari dan sangat sedikit sekali oksigennya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama-sama. Kalian masih ingat kan apa itu anabolisme dan fotosintesis yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Fotosintesis merupakan salah satu proses anabolisme. Nah, ternyata selain fotosintesis, ada juga proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kemosintesis, yang pembahasannya meliputi pengertian kemosintesis, bakteri kemoautotrof, dan contoh reaksi kemosintesis. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu apa sih kemosintesis itu. Secara etimologi, kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dan reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof. Nah, jenis-jenis bakteri yang dapat melakukan reaksi kemosintesis itu ada 4 jenis, yaitu bakteri besi, bakteri belerang, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Tunggu dulu. Kalau begitu, berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong? Jawabannya, ya, ternyata ada. Contohnya bakteri Rhodopsiodomonas yang berpigmen kemerahan, Thiospirillum yang berpigmen kemerahan, ungu kemerahan, dan Chlorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri kemoautotrof. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga loh yang memperoleh makanan dari organisme lain, sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa saja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Yuk kita cari tahu. Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut juga bakteri kemoautotrof. Kemoautotrof berasal dari kata kemo, yang artinya sendiri, dan tropein yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri, menggunakan energi kimia dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotrof yaitu bakteri besi, bakteri belerang, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Contoh spesies bakteri kemoautotrof yaitu bakteri besi, misalnya Cladotrix dan Leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion fero menjadi ion feri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya Thiobacillus thiocsidan yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, ada juga bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat.
Selanjutnya adalah proses kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut. Kita akan membahas reaksi kimia dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Yang pertama yaitu reaksi kimia pada bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Kedua, yaitu reaksi kimia pada bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Bakteri ini mengubah 2 senyawa amonia dibantu dengan 3 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu reaksi kimia pada bakteri nitrat. Bakteri nitrat misalnya Nitrobakter, yang akan mengubah 2 asam nitrit dibantu oleh 1 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan energi. Nah, contoh proses kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat ternyata saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Selanjutnya yaitu contoh proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Bakteri sulfur misalnya Thiobacillus thioxidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi senyawa asam sulfat dan energi. Setelah menyimak beberapa contoh proses kemosintesis tadi, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis itu dapat dilihat dari sumber energinya. Jika pada fotosintesis sumber energinya adalah cahaya, maka pada kemosintesis sumber energinya adalah zat kimia dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungan. Kita lihat pada tabel pembeda fotosintesis dan kemosintesis berikut. Senyawa yang terlibat pada fotosintesis yaitu CO2 dan H2O, sedangkan pada kemosintesis senyawa yang terlibat yaitu senyawa organik. Tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu di kloroplas, sedangkan kemosintesis tempat berlangsungnya pada pigmen yaitu semacam klorofil. Sumber energi yang digunakan pada fotosintesis yaitu cahaya atau cahaya matahari, sedangkan kemosintesis sumber energi yang digunakan adalah senyawa organik yang dioksidasi. Selanjutnya yaitu organisme atau pelaku pada fotosintesis yaitu tumbuhan, sedangkan organisme yang melakukan kemosintesis yaitu mikroorganisme kemosintetik atau bakteri. Sedangkan hasil dari fotosintesis dan kemosintesis yaitu sama-sama karbohidrat sederhana. Ya, jadi mengapa hewan yang berada di dasar laut yang dalam dapat mempertahankan hidup?
Ya, ternyata hewan-hewan yang hidup di laut dalam itu melakukan simbiosis dengan bakteri kemoautotrof. Nah, hewan-hewan tersebut mengeluarkan senyawa-senyawa anorganik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan oksigen ke lingkungan untuk bahan melakukan kemosintesis bagi bakteri. Nah, kemudian senyawa organik hasil kemosintesis itu digunakan hewan-hewan tersebut untuk bahan makanan. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih penjelasan dari kemosintesis. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.